krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini, ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Dengan adanya ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh the perfect storm, sejumlah lembaga internasional proyeksikan pertumbuhan hanya 2,3% sampai 2,9%. Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8 sampai 3,2%. Asian Development Bank atau ADB pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari 5,2% menjadi 5%. Namun demikian, ADB juga memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi. Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia. Optimisme ADB terbangun karena pemulihan ekonomi Indonesia yang masih tetap berada pada jalurnya. Mewaspadai hal tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis. Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, di mana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara secara virtual dengan Metro TV 17 Oktober 2022 lalu. Di regional kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, di mana saat ini inflasi berada di 5,9%. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara TPIP dan TPID melalui GNPIP, lalu mengoptimalkan dana alokasi khusus fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% dari dana transfer umum. Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti BLT sebesar 12,4 triliun dan subsidi upah sebesar 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2%. Terkait dengan ancaman krisis pangan, pemerintah telah prioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Indonesia cukup beruntung karena produksi beras kita dalam 3 tahun terakhir sebesar 31 juta dan tentunya kita memiliki daya tahan yang cukup. Selanjutnya kita juga melihat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia relatif juga tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung.